hadirin, kalimat la ilaha illallah itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, fadilah dan keistimewaannya. Karena manusia ternyata semua anak keturunan Nabi Adam, artinya manusia secara keseluruhan itu senantiasa dihinggapi. Dia lahir sudah bersama dengan syaitan. Maka akhirnya pada satu saat manusia mereka menjadi gelap, tidak tampak, tidak mampu menatap kekuasaan Allah. Sebagaimana yang disampaikan Rasul, "Lau anna asyayatin yahuluna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh." Seandainya syaitan-syaitan itu tidak masuk, tidak hinggap di dalam hati anak cucu Adam, lanadharu, pasti mereka semua manusia itu mampu melihat, mencermati, memperhatikan ila malakutis samawati wal ardh, seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Karena manusia dihinggapi oleh syaitan, sehingga mereka tertutup, basirahnya tertutup, telinganya tertutup, qalbunya tertutup. Sampai kemudian sahabat menyampaikan, bertanya kepada Rasul, "Ma minkum min ahadin illa walahu syaitan," bahwa tidak ada di antara kalian itu kecuali walahu, bagi dia syaitan itu ada syaitan di dalam dirinya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasul, apakah panjenengan juga sama seperti itu?" Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana illa anna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'anani alaihi fa aslam." Saya juga, karena sesungguhnya Allah telah memberkahi saya, maka Allah telah menolong dan menyelamatkan saya. Jadi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian Rasul menyampaikan beliau selamat dari jebakan iblis. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asakir. Nabi pernah menyampaikan ada 3 perkara yang menjadi sumber timbulnya dosa bagi manusia. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Dengan sombong inilah kemudian iblis itu menjadi terlaknat. Kemudian yang kedua sifat tamak. Dengan ketamaan inilah kemudian Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan dari surga ke dunia. Yang ketiga hasud. Dengan hasud inilah kemudian 2 anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, menjadi berseteru dan terjadilah di situ pembunuhan. Qabil membunuh adiknya Habil. 3 perkara ini yang kemudian menimbulkan berbagai rentetan dan dosa yang lain. Maka ada sifat dendam, ada sifat bodoh, ada sifat macam-macam, itu cabangnya dari 3 ini, induknya dari 3 perkara ini, sehingga timbul muncul penyakit-penyakit yang lain. Pada surat Al-Baqarah, kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu firman-Nya menyampaikan, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, isjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam." Fasajadu, maka semua para malaikat ketika itu bersujud di hadapan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Aba, dia menolak. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Bahkan minal kafirin, maka itulah iblis termasuk dari golongan orang-orang kafir.
Itu iblis. Jadi iblis itu terlaknat karena dia merasa sombong. Dia tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Maka kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartu?" Wahai iblis, kenapa kalian menolak untuk bersujud kepada Adam? Kemudian iblis berkata, "Qala ana khairum minhu." Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan oleh Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedang Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka dalam pandangan iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Sehingga dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Sehingga tidak mau dia bersujud kepada Nabi Adam. Dia tidak tahu bahwa siapa sebenarnya yang merintah itu. Tidak sadar di situ. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Seakan-akan tanah itu lebih gila daripada api. Bagi orang-orang mukmin, tidak melihat sifat, tidak melihat jenisnya, tapi dia melihat siapa yang memerintah. Faktor ketaatan itulah sesuatu yang sangat mulia, mendudukkan seseorang menjadi tempat yang mulia. Karena itulah kemudian iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fahbit minha kama yakunu laka an tatakabbara minha fiha fakhruj wa innaka minas sabirin. Oleh karena itu kemudian iblis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah kamu wahai iblis dari surga ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalam keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Dia merasa seperti itu lebih mulia daripada Nabi Adam karena sifat itu diingkarkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan iblis dari neraka, dari surga ke dunia. Maka kemudian iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la'ahdana siratal mustaqim." Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis menjawab ketika diberilah aku, kalau begitu berilah aku penampungan ya Rabb, sampai hari besok dibangkitkan kembali. Qala innaka minal munzirin. Allah menjawab. Maka Allah berfirman, benar kamu akan termasuk orang yang diberi penangguhan waktu sampai kiamat. Maka kemudian iblis lalu meminta kepada Allah, qala wa bima aghwaytani la'ahdana lahum siratal mustaqim. Oleh karena itu, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Maka kemudian iblis menyatakan ya Allah, aku akan mendatangi anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktharahum syakirin, sehingga dengan Gusti tidak akan menemukan di antara anak Adam itu yang mau bersyukur. Itu adalah dialog iblis. Nah, inilah saudaraku semuanya perang tauhid. Ikrarnya iblis itu sudah jelas-jelas. Dengan kesombongannya dia tidak mau bersujud atas perintah Allah terhadap Nabi Adam, karena dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Dia menyombongkan diri. Apa sombong itu? Dalam beberapa takrif, di beberapa referensi, al-kibru, yang dimaksud dengan sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, menghinakan, meremehkan manusia. Itu sombong. Hakikatnya seperti itu. Dia merasa segala-galanya mengecilkan orang lain. Itu kan sebuah penghinaan, sebuah sifat. Maka pada hadis yang lain ada 3 perkara yang bisa merusak tatanan hidup seseorang itu. Salah muhlikat, ada 3 perkara. 1, syuhul muqam, orang bakhil yang berlebihan. Wa hawa mubghid, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu.
Kemudian yang ketiga adalah wa'ijabul amri bi nafsi. Dia membanggakan diri, memposisikan dirinya selalu di atas, mendudukkan orang lain dalam bawahannya, menghinakan orang lain, meremehkan kedudukan orang lain. Bila boleh jadi karena kelebihannya itu, orang itu menganggap dia harus dihormati. Lalu siapa? Harus seperti itulah perlakuan semacam itu adalah merupakan bagian sifat-sifat turunan dari anak iblis. La'natullah. Itu adalah penyebab iblis turun daripada Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Maka dari itulah untuk itu menaklukkan perilaku iblis yang sangat dahsyat di dalam rangka menggoda manusia dari berbagai sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nabi mengatakan, "Allahu syayatinu biqauli la ilaha illallah." Iblis itu hanya bisa dilumpuhkan dengan satu kalimat mulia, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa melumpuhkan kekuatan kesombongan iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang digoda oleh iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan hidayah terhadap orang-orang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan setiap insan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang diucapkan oleh guru kita terhadap murid-murid. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya telah berproses sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru tasawuf. Wa yanbaghi lis-saliki, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Apa? An-takhliyatul qulub, untuk mengosongkan hatinya minal awsafid damimah, dari sifat-sifat yang tercela. Dari sifat-sifat yang tercela. Li'annaha najasah ma'nawiyyatun, itu adalah sifat-sifat atau najis yang bersifat ma'nawi. Sifat-sifat yang tercela itu adalah merupakan najis. Karena apa? Orang yang sedang berproses untuk menuju Tuhan, najis yang di dalam hati itu harus dibersihkan. Berupa apa saja? Yaitu sifat-sifat seperti kibir, seperti hirs, seperti hasud, seperti hikdun, dendam, seperti ghadab, itu marah dan seterusnya. Itu adalah najis yang bersifat ma'nawi, dan itu harus dibersihkan oleh orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara membersihkannya? Kita tidak perlu mencari cara lain untuk membersihkan itu kecuali dengan dzikir yang sudah ditanamkan dalam qalbu itu melalui talqin tersebut. Kalimat la ilaha illallah dan satu dzikir yang diucapkan di dalamnya adalah ismu yang terus kita gerakkan qalbu kita untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat itulah sama halnya dengan kita la yumkin taqarrub ila Allah taala ma'a najasa bisyuri. Seperti kita juga tidak bisa melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah bila fisik kita ini dalam posisi sedang najis. Maka ada tuntunan sebelum kita melaksanakan sholat harus suci, harus sesuci. Karena salah satu syarat sholat itu satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci pakaiannya, suci tubuhnya, suci tempatnya. Secara ilmu fikih ini harus dipenuhi. Secara ilmu fikih. Begitu juga dalam perspektif ilmu tasawuf, tidak cukup suci dhahiriyahnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci pakaian yang kita pakai, suci tubuh kita, suci tempat sholat kita. Maka yang harus juga diproses untuk disucikan adalah najasatul ma'nawiyyah, najis yang bersifat ma'nawi itu seperti halnya sifat-sifat yang tercela. Wa tahliyatuhu bisifatil
Amin. Maka kemudian ketika seseorang sudah berproses meninggalkan sifat-sifat itu, mengosongkan sifat-sifat itu pada diri kita, pada dirinya, secara otomatis orang itu akan tergantikan dengan sendirinya sifat-sifat yang baik. Itulah yang sering disampaikan oleh Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Segala bentuk amal kebaikan yang kita lakukan itu, dia akan menjadi penghapus dari segala bentuk kejelekan yang kita kerjakan sebelumnya. Pertanyaan kita, apakah sifat-sifat yang mazmumah itu sudah beres pada diri kita masing-masing? Ini pertanyaan besar. Bagaimana jawabannya? Kalau saya dijawab, lebih dijawab isi-isi. Ya, isi-isi kok. Kalau nangku kok cek. Maka bisa dijawab. Sadarilah bahwa ternyata kita sedang memproses itu. Tapi alhamdulillah, alat untuk memproses hal tersebut diberikan oleh guru kita berupa dua zikir la ilaha illallah dan zikir ismut yang terus dia bergerak berdenyut sejalan dengan ketaatan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Maka ketika kita berbicara tentang sifat dhammimah, sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, sebenarnya kita malu. Bukan malu kepada orang lain, malu kepada diri kita sendiri. Makanya kita hanya pandai berkata-kata. Tapi alhamdulillah, dengan kita pandai berkata-kata, kita disadarkan terus, diingatkan terus untuk terus memproses diri agar sedikit demi sedikit, entah seberapa persentase keberhasilannya, wallahu a'lam. Itu tentu saja sangat bergantung seberapa intensif, seberapa serius, seberapa istiqomah kita mengamalkan dua zikir itu, zikir jahar dan zikir khafi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, kata Al-Quran itu gak usah jual hasil. Bagaimana prosesnya? Karena proses itu yang menentukan. Kenapa Allah menyampaikan wa laisa illa ma sa'al. Segala sesuatu tergantung upayanya. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Setiap upaya yang kita lakukan, apapun bentuknya, di situ ada balasan. Di situ Allah berikan pertolongan sesuai dengan kadarnya. Semakin banyak ikhtiar, semakin serius, semakin sungguh-sungguh tentu kita akan banyak mendapatkan insya. Maka yang harus kita terus lakukan, kita bersyukur dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan, tidak berhenti di tengah jalan. Karena apa? Ternyata bukti-bukti dalam kehidupan kita bermajelis ini, saudara-saudara kita yang kita tidak perhitungkan, yang kita tidak perhitungkan sedikit pun karena kita melihat dari satu sisi saja, penghujung perjalanannya ternyata menggembirakan. Sementara orang-orang yang kita perhitungkan betul tentang apa yang semestinya dimiliki, tidak lebih mulia daripada teman-teman dan saudara-saudara kita yang dia memiliki keterbatasan dalam satu sisi ilmunya, tapi dia luar biasa dari sisi amaliyah. Tidak salah dan tidak sedikit, tidak menyalahi dan tidak kalah dengan orang-orang. Maka itulah jadi pentingnya kita terus menyambungkan hati nurani kita kepada guru agar kita terus ada dalam genggamannya. Karena semakin kita berzikir, semakin sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Semakin sungguh-sungguh kita mengamalkan zikir, semakin terasa banyak kekurangan dan dosa kita. Semakin dekat kepada guru, semakin jauh rasanya perjalanan hidup kita ini untuk kita capai dengan sendirinya tanpa ada cantolan yang kita kaitkan kepada guru. Semakin berat untuk membawa diri jika kita berangkat dengan sendiri. Semakin terasa. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kecuali kita wa'asim. Maka idza arada an yaksibal hudur falyujadi syai'u
Apabila kita ingin selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, falyujalish, hendaklah kita selalu istiqomah hadir dalam satu majlis. Majlisnya guru tentu. Atau bersama orang al-muridin, bersama orang-orang al-mujahidin yang sudah sungguh-sungguh dalam amal ini. Karena apa? Innal arwah yasri ba'duhu ba'dha. Sebab ruh orang-orang yang berzikir bersama majelis yang ada di dalam mursyid, guru rohani, terus dia akan saling mengisi. Guru mengisi murid-muridnya, terus sesama muridnya istiqomah, terus menolong membantu teman-teman yang seamaliyah, seperjuangan di situ. Yasqi ba'duhum ba'dha. Itu penting ini. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu sekalian, secara kajian ilmu gampang. Selesai sudah berbicara tentang masalah bagaimana sifat iblis, bagaimana sifat nafsu kita selesai. Tetapi bagaimana menghapuskan semua itu, bagaimana berjihad untuk melawannya. Nah ini kalau tanpa bimbingan, tanpa tuntunan, tanpa cantolan dengan guru rohani, sulit untuk kita gapai, sulit untuk kita raih. Dengan semata-mata prestasi kita sangat-sangat sulit. Kenapa? Kita selalu terkontaminasi setiap hari dengan kehidupan kita. Tapi guru selalu hadir, selalu terbang di langit untuk membawa, menarik kita para murid-murid agar bisa bersama-sama meraih kebahagiaan di penghujungnya. Itu dari kedudukan guru. Sehingga demikian hadirin, mari kita bersama-sama. Satu majelis ini satu amaliyah, satu tuntunan, satu thariqah, satu guru. Sehingga jika kita bersama, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang sama pula. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah. Bibarakati wa karamati mursyidina wa bibarakati al-karam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu